Shalom, selamat malam. Opa Oma, Bapak Ibu, sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Damai sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Untuk edisi hari Kamis 15 Februari 2024. Perkenalkan saya Ricky Tule, anggota PKLU GPIB Jemaat Bethel Bandung. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan gentar, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan gentar, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyeru. Oleh firman Allah pasti kau menang, berpeganglah pada janjinya. Jangan gentar, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan gentar, percaya pada janji Tuhanmu. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu yang tunggal dan kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang untuk mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, untuk membimbing kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kiranya firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami dan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman yang akan kita dengar dan renungkan bersama pada malam ini terambil dari Injil Matius 19 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-12 yang menyatakan, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri.
Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Tema renungan kita pada malam ini, Aku di era digital, dan ayat nas bacaan kita pada malam ini terambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Di era digital, segala sesuatu dalam dunia ini semakin berkembang, baik dari segi kebutuhan hidup maupun cara berpikir dari setiap orang. Dahulu, orang tua selalu mengharapkan agar anaknya segera membentuk rumah tangga dengan alasan ingin segera memiliki cucu. Namun, berbeda pola pikir masa kini. Perkawinan dan memiliki anak adalah sebuah pilihan. Sebab tidak semua pribadi ingin kawin dan memiliki anak dalam kehidupannya. Dalam bacaan saat ini, Yesus menanggapi pertanyaan orang Farisi dan juga para murid terkait perkawinan dan isu perceraian. Yesus menegaskan bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena demikian dari rahim ibunya, tetapi ada juga orang yang tidak ingin kawin karena kerajaan sorga. Artinya, setiap orang telah ditetapkan jalan hidupnya oleh Tuhan. Lebih lanjut, Yesus menegaskan bahwa hendaknya setiap orang saling menghormati dan menghargai keputusan masing-masing orang. Tugas kita sebagai pribadi adalah melaksanakan dan mewartakan yang disampaikan Kristus terkait perkawinan dan isu perceraian. Sebab itu, di era digital yang semakin canggih, kita dituntut untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan terhadap apapun yang dihadapi dalam dunia ini. Kita juga belajar bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan jalan hidupnya, dan jalan hidup setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan tentu dijaga dan dilindunginya. Warga kerajaan surga adalah mereka yang setia dan mau melakukan yang Tuhan perintahkan tanpa menduakan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, di era digital, kita tidak hanya meningkatkan pengetahuan semata, tetapi juga meningkatkan kehidupan spiritual agar berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena kepandaian tidak menjamin bahwa seseorang itu hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, gerakan bebas semua darahnya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janjinya. Jangan lupa. Berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan lupa. Percaya pada janji Tuhanmu.
Opa, Oma, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam ini. Kami boleh mendengar dan merenungkan bersama akan firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja, tetapi juga meningkatkan kehidupan spiritual agar berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah firman-Mu ini tinggal dalam hati kami untuk menuntun langkah kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai pelaku firman-Mu, yaitu senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan, terlebih di era digital yang semakin canggih ini. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa bersama untuk negara kami, Republik Indonesia, yang telah boleh melaksanakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan telah menjaga dan menyertai pesta demokrasi ini, dan Tuhan akan memberkati negara kami ini. Tuhan akan memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.